berkat yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama bilang sama kanan kiri dengan senyuman, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang, kiri kanan depan belakangmu. Walaupun gaji udah habis tetap sukacita. Haleluya. Ayo. Walaupun banyak tekanan di kantor, walaupun mungkin baru dimarahin bos, walaupun mungkin baru dibilang sama bos, yuk bisa yuk, tetap ada sukacita, amin. Yuk jumpai sekarang kanan kiri mengatakan mari bersukacita dalam Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kalau ada senyuman itu baru sukacita. Haleluya. Senang bisa jumpa dengan saudara. Kayaknya lama banget kita nggak jumpa ya saudara ya. Haleluya, puji Tuhan, hari ini pendeta saudara nggak digantiin ya. Haleluya, puji Tuhan. Iya, saudara ya, memang ya karena keadaan 2 minggu lalu saya harus keluar kota saudara. Kemudian minggu lalu itu saudara karena Jongge, haleluya. Sebenarnya saya udah mau niat banget mau datang saudara. Ban saya saudara kena, bukan cuma pecah, bukan ketusuk itu doang saudara, robek. Jadi nyari banyak susahnya minta ampun saudara. Jadi mohon maaf, tapi saya percaya saudara tetap sukacita mencari Tuhan. Apalagi saudara ada tempat ini, artinya saudara orang yang setia sama Tuhan. Saya mau bilang saudara orang yang setia, orang yang semangat, orang yang cinta Tuhan. Janji Tuhan hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kiri, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, tetap sayangi pendetamu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang boleh kita mau angkat tangan kita Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak boleh kita angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan sama-sama kita katakan amin. Kita buka Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 saudara. Ayat pembuka kita akan bahas satu hal yang sangat fundamental dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu dalam 4 ayat 23. Amsal pasal yang keempat ayatnya yang ke-23. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca Alkitab kita. 3, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah apa? Sekali lagi saudara, 3, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah apa? Karena ayatnya pendek. Sekali lagi saudara kita baca 3, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah apa? Terpancar kehidupan. Saya mencatat di sini saudara bicara tentang hati. Hati adalah cerminan kehidupan. Sama-sama bilang sama saya hati. Sama-sama bilang sama saya cermin kehidupan. Cermin kehidupan. Amin. Jadi bagaimana hati kita akan sangat menentukan kehidupan setiap kita. Nah, dan bicara tentang peperangan saudara, bicara tentang peperangan itu bisa terjadi kapan saja. Kadang-kadang kita mau damai saudara, kadang-kadang kita mau hidupnya tenang saudara, tapi yang namanya serangan bisa terjadi kapan saja. Akhirnya apa saudara? Peperangan bisa terjadi kapan saja. Dan korelasinya dengan apa yang saya bahas di bagian awal tentang hati adalah begini saudara. Bagaimana hati kita akan sangat menentukan bagaimana kehidupan kita. Dan ketika peperangan itu terjadi, itu akan berawal di hati kita dulu saudara. Dan saya mau bilang saudara, kalau di hati kita kalah, saya mau bilang saudara, kemungkinan besar di kehidupan nyata di luar sana kita akan kalah. Sekali lagi saudara, kalau di dalam sini kita kalah, saya mau bilang saudara, maka di luar sana kita akan kalah saudara. Ada banyak orang kalah di dunia nyata. Kenapa? Karena terlebih dahulu dia sudah kalah di hatinya saudara. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, untuk bisa menang dalam peperangan hati yang akan menentukan peperangan di luar hidup kita atau dalam kehidupan setiap kita, di luar dari hati kita, kita harus menang di hati kita. Sama-sama bilang sama saya, menang di dalam dulu. Sama-sama bilang sama saya, baru kita akan menang di luar. Baru kita menang di luar. Amin. Dan untuk bisa menang, bicara tentang di hati dalam sini saudara, kita harus punya yang namanya kekuatan hati. Sama-sama bilang sama saya, hati yang kuat. Hati yang kuat. Amin. Dan itu sama-sama kita akan bahas hari saudara dalam judul khotbah hati yang kuat atau strong heart. Sama-sama bilang sama saya, hati yang kuat. Hati yang kuat. Amin. Lebih spesifik hari saudara, saya akan ajak saudara membahas apa kunci hati yang kuat. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini saudara, dan saya akan punya hati yang kuat, sehingga apa? Kita akan memenangkan peperangan di dalam, sehingga di luar kita akan melihat kemenangan terjadi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hati kita harus kuat. Bilang sama yang ngomong,
lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, saya mencatat di sini saudara bicara tentang hati saudara, ini akan sangat menentukan kehidupan setiap kita. Kalau saudara baca Yosua 1:5-9, berkali-kali Tuhan bilang apa? Kuatkan hatimu sebelum Yosua berperang. Dan itu yang sama-sama kita akan bahas saudara, bagaimana atau apa kunci memiliki hati yang kuat. Yang pertama saya mencatat adalah dengan berakar di dalam Tuhan. Sama-sama bilang sama saya berakar. Sama-sama bilang sama saya berakar di dalam Tuhan. Sama-sama bilang sama saya terhubung. Amin. Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Kita baca sama-sama saudara. Kolose pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-7. Yang sudah di sana Kolose 2 ayat yang ke-7 boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. Sama-sama kita baca saudara. 3 ya. Hendaklah kamu berkata dan dibangun di atas. Hendaklah kamu apa? Bertambah. Sama-sama bilang sama saya bertambah teguh. Sama-sama bilang sama saya bertambah kuat. Amin. Di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah apa? Hatimu melimpah dengan syukur. Bagian awal dikatakan apa? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Nah, saya mencatat di sini saudara, fondasi akan sangat menentukan kekuatan sebuah bangunan. Sekali lagi, fondasi itu akan sangat menentukan kekuatan sebuah bangunan, saudara. Kalau fondasinya kokoh, kalau fondasinya kuat, biasanya bangunan juga akan jadi kuat, saudara. Makanya ada banyak bicara tentang daerah-daerah terutama Jepang saudara yang sering terjadi gempa. Itu mereka akan sangat concern terhadap apa? Fondasinya. Kenapa? Karena fondasi akan sangat berperan penting dalam apa? Kekuatan sebuah bangunan saudara. Dalam kehidupan setiap kita juga sama. Bicara tentang ketika kita berakar di dalam Tuhan, saudara dan saya menghubungkan diri kita, fondasi kita, menjadikan Tuhan sebagai fondasi kehidupan setiap kita. Saya mau bilang saudara, mau seperti apapun peperangannya, mau seperti apapun serangannya, saudara dan saya akan tetap kuat. Katakan amin. Makanya penting bagi setiap kita berakar dalam Tuhan. Salah satu bicara tentang cara berakar dalam Tuhan adalah apa yang Tuhan perintahkan di gereja ini. Menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Saya mau bilang saudara, kita sementara berakar dalam Tuhan, saat itulah kita punya kekuatan hati yang luar biasa. Katakan amin. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau hari saudara lemah, kalau hari saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, kayaknya saya nggak kuat menghadapi situasi ini, kayaknya saya nggak kuat menghadapi keadaan ini. Pertanyaan saya, sudahkah kita sungguh-sungguh berakar kepada Tuhan, saudara? Karena seringkali, mohon maaf saudara, saya bukan mau menghakimi. Ada banyak orang kadang-kadang kalau ditegur langsung bilang, ini pendeta menghakimi aja. Gereja bukan tempat penghakiman. Ya iya, tetapi bedakan mana mengingatkan, mana menghakimi, saudara. Saya mau bilang saudara, sering kali kita lemah karena kita terlalu fokus pada bicara tentang apa saudara, masalah, tantangan, persoalan kehidupan setiap kita, tanpa kita sadari tempat kita berakar bukan lagi Tuhan, tetapi sudah masalah, tantangan, persoalan kita, saudara. Dan saya mau bilang saat itulah sering kali kita jadi lemah, saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, pastikan kita berakar dalam Tuhan. Katakan amin. Saya ngomong bukan tanpa alasan, saya ngomong bukan tanpa dasar, saya ngomong bukan tanpa pengalaman iman, saudara. Saya dalam proses perjalanan kehidupan saya boleh ada di depan saudara hari ini, saudara, bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Dengan segala kerendahan hati, saudara. Saya boleh ada di fase ini, saudara. Jadi pendeta industri, saudara. Iya, yang sebentar lagi main film, saudara. Jadi sombong banget. Ya, tapi saudara ya Tuhan Yesus. Terakhir kali saya main film itu saudara tahun 2008, 2009 kayaknya saudara. Oh Tuhan, sekarang main film lagi saya sampai oh my God, saya aktor banget sekarang. Haleluya. Tapi saya mau bilang saudara, apakah semudah itu sampai hari? No. Saya mau bilang saudara, prosesnya nggak mudah. Saya pernah cerita, saya ngalamin kerasnya ibu kota, saya ngalamin kerasnya dunia, saya sampai ngalamin yang namanya kerasnya orang-orang dalam dunia pelayanan, saudara. Saya mau bilang ya, jangan pernah harap ketika misalnya saudara lihat orang dalam dunia pelayanan semuanya kayak malaikat semua, enggak juga, saudara. Iya, kadang-kadang ada iblis yang menyusup juga, saudara. Iya, di surga aja iblis bisa menyusup kan, saudara ya. Waktu apa? Waktu Ayub kan ada iblis di sana. Izin sama Tuhan, boleh nggak Tuhan? Apalagi cuma di gereja, saudara. Betul tidak? Betul kan? Jadi iblis bisa ada di tengah-tengah kita. Coba lihat kanan kiri. Oh darah Yesus, itu
Tuhan Yesus. Dulu saya pernah, saudara, masih jemaat. Saya jemaat Dharmala dulu, saudara, kan waktu pertama-tama suka ibadah tengah minggu di Dharmala. Oh Tuhan, ada bapak-bapak datang sama saya seperti orang tak berdosa, tak bercela, saudara. Jemaat juga. Dia bilang, saya jemaat juga. Dia sama dia bilang, Pak, saya nggak punya ongkos buat pulang, Pak. Boleh bantu saya? Karena saya baik hati dan gemar menabung. Hati saya tersentuh. Uang makan saya kasih buat dia. Ternyata dia ngomong begitu ke banyak jemaat yang lain. Kalau mati saya dia mau pulang ke Israel kali. Ini yang ketawa pelaku apa korban? Haleluya. Saya mau bilang, saudara, namanya di dunia, mau dimanapun, even di gereja pun bisa ada orang-orang jahat. Saudara, saya ngalamin di mana keadaan yang tidak mudah. Tapi kenapa saya boleh bertahan sampai hari ini? Saya tetap setia dalam Tuhan sampai hari ini. Karena saya berakar dalam Tuhan, saudara. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Allah kita yang kasih. Kenapa saya boleh kuat sampai hari, saudara? Sekalipun banyak air mata, karena lutut ini selalu berteluh di hadapan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi, tapi kalau hari ini hatimu mulai rasa lemah, saya mau bilang, saudara, nempel sama Tuhan, berakar sama Tuhan, nangis di kaki Tuhan. Di situ ada kekuatan yang akan membawamu pada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berakar sama Tuhan, terhubung sama Tuhan. Di situ ada kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa kunci hati yang kuat? Yang kedua adalah berpegang teguh pada firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berpegang. Sama-sama bilang sama saya, pada firman Tuhan. Amin. Mazmur pasal yang pertama, saudara, kita baca ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Saudara ingat siapa yang tulis Mazmur? Daud. Coba kita baca sama-sama ayat 1 sampai ayat yang kedua, sama-sama. 3. Ya, berbahagialah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang, dan yang tidak apa? Perhatikan ayat yang kedua, dikatakan apa, saudara? Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu apa? Sama-sama bilang sama saya ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, suka firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berpegang pada firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu apa? Siang dan malam. Daud adalah pribadi yang merenungkan dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan akhirnya apa? Ini menghasilkan kekuatan bagi Daud. Daud jadi pribadi yang kuat, hatinya kuat. Saya mau bilang, saudara, karena Daud adalah pribadi yang punya kesukaan, punya kecintaan, yaitu apa? Berpegang teguh pada firman Tuhan. Makanya saya mau bilang, saudara, ketika sudah menang di dalam, maka akan menang di luar, saudara. Amen. Apakah Daud ketika menghadapi Goliat, dia sudah menang terhadap Goliat terlebih dahulu? Belum. Dia terlebih dahulu menang di sini, baru makanya dia punya keberanian, makanya dia maju dan mengalahkan Goliat. Kenapa Saul dan yang lain mereka kalah menghadapi gertakan Goliat? Karena mereka sudah kalah di sini dulu, saudara. Dari dalam mereka sudah kalah. Akhirnya apa? Mereka sudah kalah sebelum berperang, saudara. Daud kenapa dia punya kekuatan? Sekali lagi, saudara, dia bisa mengalahkan Goliat karena sudah menang di sini. Kenapa dia bisa menang di sini? Karena hatinya berpegang teguh pada firman Tuhan. Katakan amin. Bilang, saudara, firman Tuhan akan membawa saudara dan saya pada kemenangan. Katakan amin. Daud berpegang teguh pada apa? Misalnya Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Daud pegang itu, kemenangan jadi bagiannya, saudara. Yang mau bilang sekali lagi, saudara, hidup kita, peperangan bisa terjadi kapan saja. Saudara bahkan bisa menghadapi orang-orang yang secara logika manusia mustahil saudara bisa hadapi. Kadang-kadang saudara bisa menghadapi peperangan di mana musuhnya adalah orang yang mungkin punya kekuatan yang besar, orang yang mau jatuhkan saudara punya koneksi yang kuat, punya kekayaan yang luar biasa. Hari-hari ini saudara, siapa yang punya uang, dia yang punya kuasa, kan? Iya kan? Makanya ada satu pepatah yang berkata, ada uang, ada kuasa. Cuma orang-orang pemain TikTok yang tahu ini, saudara. Iya. Saya mau bilang, saudara, ubur-ubur ikan lele. Yang penting uang, le. Haleluya, betul tidak? Kita realistis aja, bos. Saya mau bilang, saudara, hari-hari ini, saudara, orang yang punya uang, orang yang punya koneksi, dia yang punya kuasa, betul ya? Kadang-kadang kita menghadapi orang yang kuatnya, luar biasa. Karena apa? Dia punya uang, dia punya koneksi. Dan kadang-kadang secara logika kita, pasti kalah ini Tuhan. Tapi kalau yang kita pegang firman Tuhan,
mungkin dia punya kuasa, mungkin dia punya uang. Tapi jika Allah di pihak saya, siapa kalahkan kita? Tepuk tangan yang paling dari hati. Saya ngomong sekali lagi saudara, bukan tanpa dasar. Jangan saudara bilang sama Pak Pendeta, ngomong doang nih, enak ngomong doang nih. Saya suka gemes sama jemaat yang suka, kadang-kadang orang komen begini, enak banget jadi pendeta, tinggal ngomong doang, gua colok mata lu. Lu pikir jadi pendeta ngomong doang nggak belajar? Bukan cuma pelajaran bicara tentang teori saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan pelajaran kehidupan yang kadang-kadang mahal harganya saudara. Iya kan? Makanya kan firman Tuhan bilang, kepadamu banyak diberi, banyak dituntut. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan sekolah kehidupan buat hamba-hamba Tuhan. Kadang-kadang saudara, Tuhan Yesus kadang-kadang mau nangis. Saya bilang, Tuhan kau berat banget. Tapi Tuhan ingatkan kadang-kadang, supaya ketika kau mengajar, supaya ketika kau memberikan kesaksian, nggak cuma sampai di mulut, tapi dari hati, karena pernah ngalamin. Saudara yang pernah ngalamin, ketika ngomong pasti lebih powerful dan orang yang cuma ngomong doang, betul ya? Nah makanya sekarang saya mau bilang, saudara, saya ngalamin juga. Oh Tuhan, ngadapi kekuatan yang besar. Saya bilang, Tuhan, siapakah aku ini? Aku cuma orang dari kampung. Saya datang dari Manado, saudara, orang kampung. Nggak punya siapa-siapa selain Tuhan, saudara. Tapi keluar kabar baiknya begini, saudara. Karena saya cuma punya Tuhan, saya andalkan Tuhan, kemenangan jadi bagian saya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang, kalau Tuhan di pihak kita, saudara, kadang-kadang kita bisa terheran-heran bagaimana Tuhan kasih kemenangan itu, saudara. Kalau Tuhan di pihak kita, kadang-kadang Tuhan bisa pakai cara-cara yang kadang-kadang kita nggak bisa pikirkan. Tuhan bisa kirimkan orang-orang yang nggak pernah kita duga untuk tolong kita, kasih kemenangan buat kita, saudara. Maka sekali lagi saya mau bilang, saudara, yuk pegang firman Tuhan. Amin. Apapun yang ada di depan saudara, ketika hatimu mulai goyah, pegang firman Tuhan. Segala perkara dapat hutang dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Jika Allah di pihak saya pasti lihat kemenangan. Ketika firman Tuhan yang kau pegang, itu akan membawamu pada kemenangan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, pegang firman Tuhan. Bilang sama yang ngomong, di situ ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, imam musik boleh siap-siap maju ke depan. Yang ketiga, apa kunci memiliki hati yang kuat? Yang Tuhan taruh di hati saya adalah pilih sahabat yang tepat. Sama-sama bilang sama saya, pilih sahabat yang tepat. Sama-sama bilang sama saya, pilih lingkungan yang tepat. Sama-sama bilang sama saya, pilih pergaulan yang benar. Amin. 1 Korintus pasal yang 15 ayat 33. Ayat terakhir kita sekaligus menjadi poin terakhir kita, saudara. Yuk, 1 Korintus 15 ayatnya yang ketiga-tiga sampai 5 musik saya undang maju ke depan. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. 3, ya. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak apa? Sekali lagi saudara, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak apa? Sekali lagi saudara, sekali lagi. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Haleluya. Saya langsung teringat saudara, sebuah kisah tentang anak burung elang yang jatuh di kandang ayam, saudara, di sebuah perkebunan, saudara. Akhirnya dia dibesarkan oleh ayam, induk ayam, dan bersama dengan anak ayam lainnya. Akhirnya sepanjang hidupnya dia pikir dia akan yes. Ya. Jadi ketika dia lihat burung elang dengan segala kekuatannya, dia cuma sampai dia mengagumi. Dia nggak sadar betapa kuatnya dia karena lingkungannya lemah, dalam tanda kutip. Saya pernah bahas hari Minggu ini, saudara. Saya lupa hari Minggu kemarin atau hari Minggu yang sebelumnya, betapa pentingnya inner circle kita, saudara. Jangan pilih-pilih teman, tapi bijaksanalah memilih sahabat. Apa beda teman dan sahabat? Sahabat adalah orang-orang yang di inner circle kita. Orang-orang terdekat yang akan sangat menentukan pola pikir kita, akan sangat menentukan perspektif kita, dan akan bisa sangat menentukan langkah hidup kita, saudara. Show me your friend, and I'll show you your future. Kita adalah 5 orang teman-teman kita, saudara. Jadi hati-hati. Karena ada banyak orang kadang saudara hari-hari ini sudah kurang bijaksana memilih sahabat. Mereka nggak sadar teman-teman mereka sementara melemahkan hati mereka. Hati-hati loh, iblis bisa pakai orang-orang yang kita pikir benar. Iblis bisa pakai orang-orang yang kita pikir bijaksana. Iblis bisa pakai orang-orang yang kita kagumi untuk melemahkan hati kita, saudara.
Ketika kau lagi dalam masalah, tantangan, persoalan, kau datang ke gereja, firman Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Oh, kau punya hati yang kuat. Aku siap berperang menghadapi dunia yang keras ini. Ubus-ubur ikan lele, maju le. Begitu aja terus sampai selesai khotbah. Saudara pulang ketemu teman komplek, teman kosan, teman rumah. Gue lihat lu kayaknya lagi banyak masalah ya. Iya. Tapi gua kuat. Ya gak usah menafik. Gua tahu lu tuh orangnya lemah. Lu tuh orangnya rapuh. Lu tuh fragile. Hati lu tuh bagai butiran debu. Akhirnya ada yang iya kali ya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku terjebak. Tolong jangan yang story ini, malu saya. Darah Yesus. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku hanya butiran debu ya. Malaikat bilang, aduh, kasihan. Iblis bilang, terus. Akhirnya apa? Kita pikir kita lemah, menjadi kita percaya kita lemah. Apa yang kita percaya, you are what you believe. Apa yang kita imani, itu yang menjadi realita dalam kehidupan kita. Amen. Jadi hati-hati. Mohon maaf ya, saya pendeta, saya sayang sama saudara. Kalau teman-teman saudara udah ngomong yang lemah, yang negatif, yang melemahkanmu, terima kasih buat juru bicara saya. Tolong mengerti amplop bagi gue. Iya, jangan saudara dengerin terus. Iya. Saya baik tuh. Innalillahi itu saudara. Betul. Jujur ya, saya kalau orang udah mulai ngomong negatif yang melemahkan, saya akan berusaha untuk alihkan pembicaraan dia. Even kadang-kadang orang tua, even kadang-kadang pasangan sendiri. Hati-hati. Kalau dia mulai ngomong yang melemahkan imanmu, langsung dengan cara yang berhikmah tentunya. Jangan ke orang tua, kan sudah ajar dari minggu kemarin saya kasih kan. Hormati orang tua. Jangan habis ini saudara, kata pendeta bilang, diamkan dia. Mama, diam kau mama. Darah Yesus, jangan. Berhikmatlah. Ya. Jangan mama, diam kau. Kata pendeta Marsil, diam kau, darah Yesus. Saya nggak ikutan, ya berhikmat aja. Kalau saya suka bilang, ini kita makan apa habisnya? Orang Manado kan kalau bicara makan langsung fokus. Jadi intinya hati-hatilah. Supaya apa? Sekali lagi, supaya lingkunganmu lingkungan yang benar, inner circle-mu adalah circle yang menguatkanmu, supaya hatimu tetap kuat. Ketika hatimu kuat, apapun peperangannya, bersama Tuhan kau akan lihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, perhatikan lingkunganmu. Perhatikan imanmu, perhatikan kekuatan hatimu, di situ ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati melambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku Tuhan, ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Lebih sungguh lagi.
Tuhan pastikan kita memenangkan peperangan di hati kita, supaya kita bisa memenangkan peperangan dalam kehidupan kita. Dan untuk memenangkan peperangan di hati, milikilah hati yang kuat. Kunci hati yang kuat yang pertama, berakarlah di dalam Tuhan. Karena ketika kita berakar dalam Tuhan, Tuhanlah fondasi dari hati kita. Dan kalau Tuhanlah fondasi, apapun badai, apapun peperangannya, kita akan melihat kemenangan. Yang kedua, berpegang teguhlah pada firman. Karena firman akan menentukan iman. Ketika firman yang menjadi peganganmu, itu akan membawamu pada kemenangan. Dan yang terakhir, jangan lupakan lingkunganmu. Karena lingkunganmu akan mempengaruhi pikiran, perkataan, dan juga kehidupanmu. Milikilah orang-orang yang benar di sekelilingmu, supaya hatimu semakin hari semakin dikuatkan. Hati yang kuat akan membawa pada kemenangan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan malam hari ini. Mari pandang Tuhan. Kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Firman Tuhan yang Kau sampaikan kepada setiap kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Kau telah mengajar setiap kami di tempat ini. Kau menguatkan, Kau telah memberkati setiap kami. Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya hari ini firman Tuhan disampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Boleh menjadi berkat bagi setiap kami di tempat ini Tuhan, dan kelak menjadi berkat bagi sekitar kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, kami rindu bersatu hati berdoa, mengucap berkat untuk hamba-Mu yang terkasih. Berkati hamba-Mu Pendeta Marcel Sena bersama dengan keluarga selalu dalam cinta kasih berkat pelindungan Allah Tuhan yang sempurna, bahkan dalam melayani Tuhan yang merapi ekstra kuasa, ekstra tenaga, ekstra mujizat. Nama Tuhan semakin dipermuliakan, mujizat Tuhan semakin dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman. Hari ini Tuhan, kembali kami rindu Tuhan Yesus, sebelum kami menyambut dengan tubuh dan darah-Mu, kami rindu Tuhan untuk memberikan persembahan kami di hari ini. Tuhan, bersatu hati kami berdoa, kami percaya kami yang memberi, kami tidak akan pernah kekurangan.
apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, Tuhan yang berkati berhasil. Maka hari ini kami berdoa, kuduskan, sucikan setiap rupiah yang kami berikan. Kami percaya Kau yang balas dan berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan Tiberias sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, saya persilahkan kembali. Saya mengundang sahabat kolektan untuk boleh memberikan kotak persembahan. Silakan memberi. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum persembahan dipersilakan kembali dan pengumuman, saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang pertama, pengumuman baptisan selam Gereja Tiberias Indonesia. Gereja Tiberias, Gereja Martir diajar langsung oleh Tuhan Yesus untuk membaptis selam sebagai warga saudara yang penuh kuasa, lepaskan dari setan-setan dan roh jahat. Thank you yang udah give, thank you ya, thank you yang udah like, thank you yang udah share, 1 Februari thank you. 2025 bertempat di Hotel Gading Indah, Jalan Pegangsaan 2 nomor 10 Kelapa Gading, jam 8 sampai dengan jam 11 siang, di mana akan dilakukan pendaftaran ulang, Ya benar, pengambilan nomor Tiberias registrasi, SCBD. pengarahan pelepasan dan perjalanan Thank you. kudus, serta di jam 11 siang sampai dengan selesai. Baptisan selam akan dimulai. Setiap peserta wajib membawa paspor Ibadah tengah minggu. ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Dan peserta wajib memakai SCBD, celana panjang dan juga Senopati, membawa pakaian Jakarta ganti. Selatan. Yang kedua, ke pengumuman Holy Land Tour 2025 Gereja Tiberias Indonesia bersama dengan Tiberias Travel. Oh ya, Dengan sukacita kalau kami mengundang Bapak nanti Ibu yang mau Saudara dan lihat Saudari khotbahnya bisa ke YouTube ya. Yang tadi telat nonton khotbahnya bisa nanti ke YouTube. YouTube-nya di Philippus_Drum. Philippus_Drum YouTube ya. Nah, itu khotbah Pendeta Marcel Serang. Pendaftaran akan segera dibuka. Untuk itu terus nantikan informasi selanjutnya. Holy Land Tour 2025 Gereja Tiberias Indonesia bersama dengan Tiberias Travel. Demikian pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali sambil persembahan terus jalankan jemaat Tuhan dengan syukur kita, dengan sembah kita sama-sama buat Tuhan Yesus Tiberias. Philippus_Drum. Philippusnya biasa. Syukur padamu, kami naikkan syukur padamu. Yang sang segala penyakit, batuk, Tuhan disembuhkan sama Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus. Terima kasih atas setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda. Sama-sama jemaat Tuhan. Siapkan kami mengalir dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan syukur akan sembah bersama-sama. Engkau mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Bapa bangkit dari mati.
perjamuan dulu ya guys. Saat ini kami menyatakan dengan tubuh dan darah kami percaya siapin perjamuannya. perintahkan kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Artinya setiap kami yang menyatakan dengan tubuh dan darahmu diurapi dengan minyak kudusmu, kami pasti terima mujizat, kami pasti terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Dan doa perjamuan kudus diambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai dengan 55. Yohanes 6 ayat 53 sampai 55. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Demikianlah firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, di rumah sakit, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur yang dibentuk menjadi darah Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Kami berjanji hidup dalam pertobatan. Kami tolak dosa, tolak poligami, tolak poliandri, tolak percabulan, tolak perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga, atas pribadi, dan atas gereja. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semuanya termeterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, aku sembuh, aku sehat, aku pulih. Oleh hari ini, aku tidak sakit-sakitan. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum, silakan saudara berdoa, sebutkan penyakit, percaya dengan iman. Oleh bilur-bilur Tuhan, akar-akarnya, terima pemulihan, terima mujizat Tuhan. Ucap berkat setiap keluarga-keluarga yang hadir semua diberkati. Ucap berkat Ibu Gerda bersama keluarga besar juga Tuhan berkati. Menyerahkan untuk Pak Armando bersama keluarga besar Tuhan berkati. Ibu Renata juga bersama keluarga juga diberkati. Menyerahkan Ibu Citra bersama keluarga besar Tuhan berkati. Ibu Kartika bersama keluarga Tuhan berkati. Ibu Nita juga keluarga besar Tuhan berkati. Menyerahkan keluarga Kaliki Sadagu juga Tuhan berkati. Ibu Foni bersama keluarga diberkati. Pak Yansan keluarga besar diberkati. Setiap keluarga, setiap pribadi, setiap jemaat Tuhan yang hadir dimanapun berdiri saat ini, semuanya pasti diberkati Tuhan. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Zaman Musa dengan roti mana, setiap hari jubah baru. Makan tidur, artinya kita pasti diberkati Tuhan. Setiap hari jubah baru, baju baru.
Artinya kita akan mulia setiap hari. Kasut baru, sepatu baru, gambaran Tuhan, gambaran majikan. Artinya kita tidak jadi ekor, tetapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan. Darah Yesus dalam nama Tuhan. Sama-sama kita menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama ya, syukur sama. Tubuh Yesus menyembuhkanku, darah Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh Yesus menyembuhkanku, darah Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Bapak dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas tubuh dan darah bagi setiap kami di tempat ini. Tuhan Yesus, kami percaya ada tubuh yang ada darah Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan terjadi bagi setiap kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah menerima yang terbaik itu.